Halo warga nobar yang pengen produktif tapi masih sibuk scrolling. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025 yang akan mengisahkan kisah seorang pembunuh bayaran yang akhirnya dapat hidayah dan pengen tobat. Tapi sebagaimana niat baik, pasti akan selalu ada aja cobaannya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Bang. Film dibuka di sebuah penjara di Thailand. Di tempat itu, seorang narapidana bernama Slim akhirnya bebas setelah sekian lama hidup di balik jeruji. Namun anehnya, para napi lain justru bersorak dan bertepuk tangan saat Slim melangkah keluar. Entah apa yang ia perbuat di dalam sana, tapi yang jelas Slim dianggap seperti pahlawan yang sangat berjasa bagi napi lain. Setelah keluar dari penjara, Slim kembali ke apartemennya. Di sana, anak buahnya sudah menyiapkan dua wanita atlet kuda lumping yang siap menemaninya bersenang-senang merayakan kebebasannya. Namun, sebelum bermain kuda-kudaan dimulai, terdengar suara gersak-gersuk dari luar ruangan yang seketika membuat para anak buahnya langsung siaga. Dan tak lama kemudian, rupanya, suara gersak-gersuk itu berasal dari seseorang yang mencoba masuk ke apartemen dan berniat membunuh Slim setelah ia bebas dari penjara. Orang itu adalah William Bang, seorang pembunuh bayaran yang dikirim untuk menuntut balas atas dosa-dosa Slim di masa lalu. Slim yang sadar hidupnya terancam sempat memohon agar Bang melepaskannya, namun Bang tidak tergoyahkan. Di markasnya, sang bos bernama Tony terlihat sangat bangga dengan semua pencapaian Bang dalam urusan membunuh. Ia memuji Bang di hadapan semua anak buahnya seolah dialah pembunuh paling berbakat yang pernah dimilikinya. Namun di tengah kebanggaan itu terlihat satu wajah yang berbeda. Johnny, anak kandung Tony sendiri, tampak menahan rasa cemburu setiap kali mendengar ayahnya memuji Bang setinggi langit. Good work, Big. Tak lama dari itu, Bang pergi ke sebuah tempat bernama Pub House, tempat para wanita atlet kuda lumping yang menggoda para penontonnya di live TikTok. Di tempat itu, Bang datang menemui kekasihnya April dan mengajaknya keluar tanpa peduli bahwa April sedang bekerja. Hey bro, what the f***? Oh, hey, Bang. How's it going? Keesokan harinya, Bang menjalani hari seperti biasa. Ia berolahraga, bermain game, dan menikmati ketenangan di rumahnya. Namun saat lagi me time, Tony tiba-tiba datang bersama beberapa anak buahnya, orang dari kelompoknya. Mereka membawa kabar yang terdengar menyenangkan. DJ, salah satu anggota mereka, akan segera menikah. DJ terlihat sangat bahagia saat bercerita tentang rencana pernikahannya. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. No. Tindakan kejam itu dilakukan karena Tony khawatir DJ akan membocorkan rahasia organisasi setelah berniat pensiun demi menikah. Bang kemudian membersihkan tubuh DJ dengan cairan kimia agar mayatnya hancur dan tidak bisa ditemukan. Setelah itu, ia pergi ke klub malam untuk melepas penat sambil minum beras kencur. Namun, baru saja ia duduk, tiba-tiba Help you with that. setelah Bang ditembak bertubi-tubi, tubuhnya langsung dibawa ke UGD. Para dokter tampak bekerja keras mencoba menyelamatkan nyawanya. Mereka tahu betul jika sampai Bang mati di tangan mereka, maka nasib mereka juga akan tamat. Tony, sang bos yang dikenal brutal dan kebal hukum, tidak akan segan-segan menghancurkan karir bahkan hidup siapapun yang dianggap bertanggung jawab atas kematian anak buah andalannya itu. Guys. All right, where are we at? Okay, stand by.
Setelah beberapa hari dirawat, Beng akhirnya sadar dari koma. Dengan suara lemah, ia bertanya kepada dokter bagaimana mungkin dirinya bisa selamat dari tembakan bertubi-tubi itu, bahkan salah satunya mengenai jantung. Dokter itu pun menjelaskan bahwa secara kebetulan pada saat Beng dibawa ke UGD, ada sepasang suami istri yang mengalami kecelakaan ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk persalinan. Sang ibu dan bayi berhasil selamat, tetapi sang ayah meninggal di tempat. Dan beruntung bagi Beng, sang istri menyetujui untuk mendonorkan jantung suaminya agar nyawa Beng bisa diselamatkan. What was his name? Strictly confidential. Diliputi rasa penasaran, Beng memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang telah mendonorkan jantungnya. Ia berjalan menuju ruang bayi dengan harapan bisa menemukan sedikit petunjuk. Dari sana, ia akhirnya mengetahui bahwa bayi itu adalah anak dari seorang wanita bernama Delani. Wanita itu ternyata masih dirawat di rumah sakit karena kondisinya belum sepenuhnya pulih setelah melahirkan. Daniel? 5 minggu kemudian, Beng akhirnya keluar dari rumah sakit. Tony dan anak buah kepercayaannya datang menjemput dan membawanya ke markas. Di sana, Tony sudah menyiapkan pesta kejutan untuk merayakan kesembuhan Beng. Semua orang bersorak gembira melihatnya kembali, tetapi Beng tampak tidak terlalu peduli. Bahkan ketika Tony memberikan potongan kepala dari orang yang menembaknya di klub malam, Beng tetap bersikap dingin. Maybe later. Melihat hal itu, Tony menyarankan agar Beng beristirahat lebih dulu dan berjanji akan memberinya pekerjaan baru setelah kondisinya membaik agar ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai pembunuh bayarin. I need you back on the horse. I got it. Good. Sementara itu, Delani terheran-heran saat mengetahui semua tagihan rumah sakitnya sudah lunas. Ia mencoba bertanya kepada dokter tentang siapa yang menanggung biayanya, namun sang dokter tidak bisa memberikan jawaban pasti. Dokter itu hanya menyuruh Delani untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang penting sekarang Delani harus fokus melanjutkan hidup dan membesarkan bayinya dengan bahagia. This is all a win. And enjoy your life. Di sisi lain, setelah menjalani operasi jantung, Beng mulai diliputi kebimbangan. Ia sering merasa gelisah memikirkan semua dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Beng bahkan sampai curhat ke Tony tentang hal itu. Namun, Tony mengatakan bahwa orang seperti Beng terlalu berbakat untuk pensiun. Menurutnya, jika Beng tidak menyalurkan bakatnya, ia akan kehilangan semangat, melambat, dan perlahan hancur dari dalam dirinya sendiri. Go to work. Akhirnya, Beng kembali melaksanakan tugasnya. Ia menyiapkan senjata, membawa sejumlah uang, lalu pergi memburu targetnya yang saat itu sedang berada di mobil. Tony merasa puas melihat Beng kembali seperti dulu, membunuh dengan cepat dan tanpa ampun. Ia memberikan Beng upah dari pekerjaannya dan menyuruhnya sedikit menikmati hidup dengan hasil kerja kerasnya. Namun, Johnny, putra kandung Tony, justru merasa tidak senang. Ia iri dan cemburu karena ayahnya terlihat lebih bangga kepada Beng daripada kepada putranya sendiri. Bukannya pergi liburan atau ngemicat, Beng justru pergi ke sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Di sana, sang pemilik bangunan sudah menunggu. Dan ternyata, Beng datang bukan tanpa alasan. Ia berniat membeli bangunan tua itu yang entah untuk apa. This place is all yours. Good luck. Setelah selesai membeli bangunan itu, Beng memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, setibanya di depan pintu, ia mendapati April sudah menunggunya dengan wajah kesal. Ia mengeluh karena kunci rumah yang biasa ia gunakan tidak lagi berfungsi. April pun mulai curiga dengan perubahan sikap Beng sejak ia keluar dari rumah sakit. April menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadapnya. Namun, Beng tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya
diam lalu memberikan setumpuk uang kepada April sambil memintanya pergi dari sana. Keesokan harinya, Beng terlihat sedang mengawasi rumah Delaney. Ia mengikuti kemana Delaney pergi, bahkan ikut masuk ke supermarket yang sama agar bisa mendekatinya. Mereka akhirnya berpapasan. Delaney tampak terkejut sekaligus bahagia ketika Beng memberitahunya bahwa dirinya adalah penerima donor jantung dari mendiang suaminya. Suasana sempat canggung tapi juga hangat di saat yang sama. Tidak ingin pertemuan itu berakhir begitu cepat, Delaney mengajak Beng berjalan-jalan ke taman kota agar mereka bisa berbincang lebih lama. Yeah, I'd like that. Di taman, keduanya mengobrol dengan hangat. Beng bercerita bahwa ia bekerja di toko barang antik namun berencana berhenti setelah beberapa tahun karena ingin memulai hidup baru di Gunung Kidul. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini, tetapi ia bertekad untuk hidup dengan lebih bijaksana setelah mendapatkan kesempatan kedua. Sebelum berpisah, Beng berharap bisa bertemu lagi dengan Delaney. Delaney tersenyum dan berpesan kepada Beng untuk menjaga jantung milik suaminya itu dengan baik. Take care of it, okay? I will. Keesokan harinya, Beng kembali ke markas untuk menemui Tony. Tony memberinya tugas baru, yaitu menghabisi seorang akuntan yang dianggap berkhianat. Beng mengangguk dan segera pergi ke tempat yang ditunjuk. Akan tetapi, jauh di dalam hatinya, Beng mulai merasa ragu. Ia tidak ingin terus hidup dengan pekerjaan yang dipenuhi darah. Meskipun hatinya mulai dipenuhi keraguan, Beng tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan tanpa banyak bicara. Setelah menghabisi target-targetnya, Beng kembali ke markas untuk mengambil bayaran. Akan tetapi, di sana ia kebetulan hanya bertemu dengan Johnny. Johnny mulai merasa curiga karena melihat perubahan sikap Beng. Beng berusaha tenang dan bersikap wajar, tetapi sikap dinginnya justru membuat Johnny semakin kesal. I won't tell Daddy. Hey, fuck you, Bang. Tidak ingin berdebat, Johnny pergi untuk menemui pacarnya. Namun sesampainya di apartemen sang pacar, ia melihat Momo, rekan sesama anggota, baru saja keluar dari apartemen sang pacar. Awalnya Johnny mencoba husnudzon berpikir positif, tetapi begitu melihat kamar berantakan dan sang pacar sedang mandi junub, seketika amarahnya pun meledak. Johnny kemudian menemui ayahnya untuk curhat tentang apa yang baru saja terjadi. Beng yang kebetulan berada di sana mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Tony yang marah besar karena ulah Momo menganggap kejadian itu sudah melewati batas. Ia tahu Johnny tidak akan mampu menghadapi situasi ini, maka ia meminta Beng untuk menyelesaikan masalah tersebut. I said I can take care of it, Pop. Basta. I can handle Io it. sono stufo con questa merda di te! Compensazione e basta! È finito! You'll take care of it. Good? I want it done. Momo yang tidak tahu bahwa dirinya sedang diburu terlihat sedang menikmati waktu bersama kekasihnya di sebuah museum. Namun ketenangannya tidak bertahan lama. Ia menyadari kehadiran Beng yang datang untuk membunuhnya. Setelah tugas itu selesai, Beng pergi menemui Delaney yang sedang bermain bersama putranya di taman. Mereka berdua terlihat sudah mulai akrab. Delaney pun mengundang Beng untuk makan malam di rumahnya. Dan tentu saja Beng menerima ajakan itu dengan senang hati. Namun tanpa mereka sadari, April mengawasi mereka dari kejauhan. Okay, kid. Maybe he it's wants to okay. throw a rock.
Malam harinya, Beng datang ke Fab House membawa semua barang milik April. Ia ingin mengakhiri hubungan mereka sepenuhnya. April marah dan menuduh Beng meninggalkannya demi wanita janda paket ekstra alias sudah turun mesin. Ia mengancam akan membongkar semua rahasia Beng, tetapi Beng tidak peduli. Tanpa banyak bicara, Beng pergi meninggalkan April. Tak lama setelah perpisahan mereka, April mendatangi Johnny dan memperlihatkan sebuah foto yang ia ambil saat Johnny berada di taman bersama Delaney. Johnny yang melihat foto itu langsung mengenali wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa wanita dalam foto itu adalah istri dari pria yang jantungnya ditransplantasikan ke tubuh Beng. Johnny menduga bahwa Delaney mendekati Beng karena merasa masih ada bagian kecil dari suaminya yang hidup di dalam diri Beng. Selain itu, April juga memberitahu Johnny bahwa Beng sering menghilang selama berhari-hari. Ia bahkan menemukan selembar kertas berisi alamat misterius di tempat sampah yang diduga berkaitan dengan aktivitas Beng akhir-akhir ini. Dengan informasi itu, Johnny langsung pergi ke alamat tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Beng. Sesampainya di sana, Johnny mendengar suara-suara dari dalam bangunan itu. Ia mendekat dengan hati-hati dan takjub bukan main ketika melihat orang-orang yang seharusnya sudah menjadi korban pembunuhan Beng ternyata masih hidup sehat walafiat. Johnny pun segera memotret keadaan di dalam gedung itu dengan ponselnya. Namun, Momo yang menyadari apa yang terjadi segera mencoba menghentikan Johnny. Ia berusaha mengejarnya, tetapi panik karena tempat persembunyian mereka telah terbongkar, Momo segera menelpon Beng untuk memberitahu apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Johnny yang telah sampai di markas langsung memberitahu ayahnya bahwa Beng ternyata tidak pernah melaksanakan perintah pembunuhan yang ditugaskan kepadanya. Semua target justru disembunyikan oleh Beng di sebuah bangunan tua di luar kota itu. Them bitches! I should have fucking put him in the ground ages ago. Tony sangat terkejut sekaligus marah setelah melihat bukti-bukti itu. Ia baru menyadari bahwa sejak keluar dari rumah sakit, Beng telah berubah. Ia tidak lagi kejam seperti dulu, melainkan mencoba menebus dosa-dosanya dengan menolong orang-orang yang menjadi target pembunuhan Tony. Mengetahui fakta mengejutkan itu, Tony merasa dikhianati. Ia sangat kecewa dan marah karena orang yang paling ia percayai justru berbalik melawan dirinya. Ia kemudian memerintahkan Johnny untuk menghabisi semua orang di gedung itu, termasuk Beng. Giovanni, I'm sorry. Sebelum keadaan semakin memburuk, Beng menemui Delaney untuk memberikan uang dan memintanya untuk segera meninggalkan kota agar mereka aman. Beng tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, tetapi ia berjanji akan menemuinya lagi setelah semua urusan selesai. Beng kemudian pulang ke rumahnya untuk menyiapkan senjata dan perlengkapan yang akan digunakannya menghadapi Tony. Namun sebelum sempat berangkat, anak buah Tony sudah mengepung rumahnya. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Beng pergi menuju rumah sakit untuk menggunakan helikopter milik rumah sakit. Ia menggunakan helikopter itu agar bisa sampai lebih cepat ke bangunan tuanya sebelum para jamet datang. They're coming. Beng memerintahkan semua orang yang ada di gedung itu untuk berlindung di tempat yang aman sebelum serangan dimulai. Tak lama dari itu, Johnny dan para jametnya datang dan baku tembak pun dimulai.
Dengan keahliannya dan juga bantuan dari beberapa orang yang sebelumnya ia selamatkan, Beng berhasil menyingkirkan anak buah Johnny yang masuk ke dalam gedung satu persatu. Ketika akhirnya berhadapan langsung dengan Johnny, Beng tetap menarik pelatuknya meskipun Johnny memohon ampun. Don't kill me, Bang. Please. I'm sorry. Setelah itu ia menelepon Tony dan mengatakan bahwa ia akan datang menemuinya malam itu. Tapi ternyata Tony sudah menyandera Delaney dan sang bayi. Ia mengancam akan membunuh Delaney jika Beng berani datang. Tidak ingin mereka celaka, Beng segera menuju rumah Tony bersama beberapa orang yang sebelumnya ia selamatkan. Pertempuran sengit kembali pecah di luar rumah. Beng dan Momo berhasil masuk ke dalam sementara rekan-rekan mereka menghadapi anak buah Tony di luar. Momo pun akhirnya berhadapan dengan salah satu jamet Tony. Namun alih-alih saling tembak seperti biasanya, keduanya memilih bertarung dengan tangan kosong biar greget. Sementara itu, Beng akhirnya menemukan sang bayi di ruang buku. Ia berusaha menolongnya, tetapi April tiba-tiba muncul dari belakang dan mencoba menikamnya. Beng dengan cepat menangkis serangan itu meskipun ia terluka di punggung, dan April yang ketakutan akhirnya melarikan diri. Tak lama kemudian, Tony muncul sambil membawa kapak dan berusaha membunuh Beng. Akan tetapi, karena orang tua itu kebanyakan yeping, akhirnya Delaney yang terkurung di dalam bagasi mobil akhirnya berhasil diselamatkan oleh rekan-rekan Beng yang berada di luar. Dengan cemas, Delaney langsung berlari masuk ke rumah untuk mencari sang bayi. Tiga tahun setelah kejadian itu, Beng dan Delaney hidup tenang di sebuah rumah kecil di tepi laut Gunung Kidul. Mereka membuka sebuah warung ketupat kandangan dan merawat sang bayi yang kini tumbuh menjadi anak yang ceria. Semua luka masa lalu perlahan sembuh, digantikan oleh kehidupan baru yang damai dan penuh harapan. Dan film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Hidayah itu tidak selalu datang dari ceramah. Kadang cara terbaik Tuhan menegur kita itu ya dengan dicolek malaikat maut. Lihat si Beng, dia harus ditembak dan jantungnya diganti dulu baru dia sadar kalau jadi pembunuh itu tidak bagus. Di dunia nyata kita lihat tuh Dr. Tirta, Cipeng harus kena near death experience dulu baru hidupnya berubah total. Mereka berdua sama-sama mendapat kesempatan kedua. Beda jauh lawan bebuhan Pian, kada perlu ditembak, cukup diingatkan kawan soal utang hajat, Pian langsung pura-pura amnesia. Dikasih hidayah lewat ceramah kada mempan, dikasih teguran lewat masalah hidup malah nyalahin keadaan. Maunya apa? Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang masih mencari janda seperti Beng mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap menanti untuk kau jelajah.